Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan dan teman-teman guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dimanapun berada yang akan mendaftar atau ikut tes ASN P3K PJOK. Oke. Nomor pertama saya bantu membaca, teman-teman bisa menyimak, nanti saya kasih jawaban setelah pembahasan sedikit dan triknya untuk mudah menjawabnya ya. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang memengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, psikomotor melalui aktivitas jasmani. Pada prinsipnya, pendidikan jasmani adalah, kalau soal sepanjang seperti ini, rata-rata kadang saya sendiri pun agak males banget ya, kadang membaca soal-soal yang panjang kayak gini. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman itu bisa menentukan kata kunci soalnya. Nah, di sini pada prinsipnya pendidikan jasmani adalah di sini adalah pengertian pendidikan jasmani ya. Oke, saya bantu ya. Nanti ketika menjawab soal seperti ini, panjang seperti ini ataupun soal-soal lainnya, teman-teman jangan cari jawaban yang benar dulu, carilah jawaban yang salah. Jadi mencari jawaban yang salah itu mudah daripada mencari jawaban yang benar ya. Kita akan model seleksi ya. A. Aktivitas pendidikan jasmani yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang bertujuan untuk memanfaatkan waktu luang ya. Pastinya salah ya. Aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh guru untuk membina dan mengembangkan peserta didik secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Ya, kita biarkan dulu ya seandainya agak bimbang ya. Yang C, pendidikan tentang aktivitas jasmani dan keolahragaan yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga melalui permainan. Ingat, di sini pendidikan jasmani, jadi konsepan teman-teman adalah di sekolah ya. Ya, ini belum pas kalau ini sekolah ya. Nah, kita sudah mencoret dua jawaban yang salah. Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. Ya, pastinya salah ya. Iya. Kata kuncinya, pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Ya, ini silakan ada dua jawaban antara B dan E. Silakan teman-teman bisa menjawabnya. Ya, jawabannya saya yakin teman-teman tadi sudah dalam pikirannya sudah pasti akan menjawab E. Betul ya. Pada prinsipnya pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Kita lihat pembahasannya di belakang teman-teman. Sekilas tentang pendidikan jasmani. Jadi kadang ada beberapa soal yang, tapi jarang banget ya, soal yang harus ini pengertian pendidikan jasmani menurut siapa itu jarang ada ya, tapi intinya hampir sama. Kalau dari UNESCO ya, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar ya, pastinya sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan
jasmani dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembentukan watak. Menurut ahli Buser, mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari integral suatu proses pendidikan secara keseluruhan melalui kegiatan fisik, itu kata kuncinya ya, yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, interpretatif, sosial, dan emosional. Ini yang dari SK Mendikbud, bahwa pendidikan jasmani adalah bagian yang integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Jadi kalau kita tarik secara garis besar hampir sama semuanya. Kita lanjut ke nomor 2. Aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, ya. Keterampilan sosial didik ya. Berikut ini kondisi yang ideal. Ingat, kata kuncinya ini, kondisi yang ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mudah soal ini, pasti teman-teman pasti bisa. Ingat, cari jawaban yang salah dulu ya. Coba kita dari yang A sampai E. Saya bantu baca. Motivasi yang tinggi dalam setiap penampilan. Apakah berhubungan dengan sosial? Bisa jadi ya. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Masih masuk. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu salah ya. Percaya diri untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kurang tepat ya. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Oke, masih bisa juga. Ingat lagi, aktivitas jasmani dapat mengembangkan ya. Kondisi yang ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan keterampilan sosial. Paling tepat bagaimana? Keterampilan sosial, lalu ini salah. Nah ini sudah pasti salah. Ini jawabannya ini ya, pasti ya. Ini mudah lah ini. Ya ini yang agak butuh pemikiran yang agak lumayan ya. Pada pendidikan jasmani, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan takutnya dan perkembangan totalitas subjek, mohon maaf ya. Sedangkan pendidikan olahraga merupakan program, ingat, program yang dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi maksimal. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau dari mana? Ya. Yang membentuk pertumbuhan, ini tadi kata kuncinya, dan perkembangan. Apakah dari lamanya, tujuannya, materinya, apakah orientasinya? Nah, kita analisis satu-satu ya. Kalau lamanya pasti salah ya. Intensitas kita logika saja. Orientasi masih bisa. Materi tidak ya. Nah, intensitas juga tidak. Antara ini sama ini ya hampir mirip ini. Tujuan sama orientasi. Ayo, silakan teman-teman berpikir sebentar. Kira-kira antara tujuan sama orientasi condong kemana? Ya, jawabannya adalah tujuan. Jadi tujuan dari perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Ya, kita lihat pembahasannya teman-teman. Ini pembahasan pendidikan jasmani dan
pendidikan olahraga. Kalau tujuannya jadi sebagai pengembangan individu aspek organik tadi ya, pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau olahraga itu kan untuk sebagai sarana pencapaian prestasi ya. Seperti ini ya. Kalau materi dia berpusat pada perkembangan gerak anak. Kalau olahraga berpusat pada program latihan pembentukan prestasi. Ya. Ini saya yakin teman-teman silakan dibaca sendiri saja ya, sama dipahami. Dan tabel ini usahakan teman-teman dipahami lebih dalam ya, lebih dalam. Ini salah ketik ini, olahraga ini hanya dihapus ya. Ini saya buatkan yang sangat sederhana supaya teman-teman mudah untuk memahaminya, karena ini sering banget keluar soal seperti ini ya, baik di UK guru, PPG ataupun tes CPNS selalu keluar soal seperti ini, karena ini dasar awal ya. Sebagai kita olahraga harus tahu dulu antara pendidikan jasmani, pendidikan olahraga ataupun pendidikan kesehatan, supaya kita tidak salah dalam memberikan materi ke anak-anak. Kita lanjut ke nomor 4. Kemajuan teknologi yang dicapai saat ini memberikan dampak pada kurang bergeraknya peserta didik ya. Ini melalui pendidikan jasmani diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi pastinya ya. Berikut merupakan manfaat dari pendidikan jasmani di sekolah. Tadi di soal sebelumnya kita membahas tentang tujuan pendidikan jasmani. Di soal berikutnya ini kita membahas tentang manfaat. Seperti tadi di awal kita mencari jawaban yang salah dulu. Sambil membaca kita sambil menyeleksi ya. A. Apakah memenuhi kebutuhan anak akan gerak? Masih bisa ya. B. Menanamkan karakter pantang menyerah? Mungkin juga. C. Menanamkan karakter pantang menyerah. Loh, ini sebelum ini maaf ya. D. Memberikan kebebasan bergerak aktif. Bisa jadi. Ini satu salah karena ini sama. Maaf ya. E. Mengenalkan pentingnya aktivitas fisik. Apakah manfaat pendidikan jasmani hanya mengenalkan aktivitas fisik saja? Ya. Karakter pastinya ya. Tapi yang lebih tepat ini hubungannya sama gerak. Antara A sama D. Coba ini yang paling tepat mana? Silakan. Iya, jawabannya adalah A. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak ya. Ke nomor berikutnya teman-teman. Manfaat pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak anak. Ini berhubungan dengan nomor sebelumnya ya. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah A. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak ya. Mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan ya. Yang kedua, yang B, mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan. Di setiap option teman-teman harus mengenal kata kunci jawaban yang berhubungan dengan ini. Nanti akan enak ya. Yang C, mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan anak didik terpenuhi. Yang D, pembelajaran didesain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gerak dasar pada peserta didik. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi pemenuhan kebutuhan gerak dasar. Kalau ini pasti salah ya. Yuk,
ini hampir ya. Yang C, mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak bisa terpenuhi. Mendesain pembelajaran gerak. Nah ini, ayo coba, ayo yang mana? Ini hampir sama yang ini. Ayo, tinggal 3. Silakan teman-teman, ayo. Pengenalan lingkungan pastinya tidak. Ini kalau udah soal seperti ini mesti agak-agak rumit biasanya. Dalam arti maksudnya gini, kalau sudah tinggal 2 option ini yang kadang bingung. Kalau bingung, kita kembalikan ke sini. Kata kunci soalnya apa? Sebagai pemenuhan kebutuhan gerak anak. Anda, teman-teman, Bapak Ibu guru, memposisikan diri sebagai guru di SD. Bapak Ibu guru harus mengetahui karakter anak SD itu bagaimana, sukanya apa, apakah ini ya pasti teman-teman sudah mengetahui ya. Jawabannya adalah A. Buat anak suka bermain dulu, nanti akan mudah untuk bergerak masukkan materi. Itu konsep pembelajaran di sekolah dasar ya, konsep pembelajaran olahraga ya. Kita lanjut ke soal. Kalau udah soal panjang kayak gini, teman-teman gak usah pusing dulu, tenang, santai, nanti saya bantu menjawab ya. Karena kadang soal jawabannya panjang gini bikin males sebenarnya, cuma sebenarnya tidak. Pasti ada, kalau teman-teman sudah mengetahui kata kunci setiap option masih enak ya. Manakah pernyataan yang tepat mengenai perbedaan ya, bener, perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan? Nah, kalau lihat soal seperti ini, teman-teman fokus pada salah satu saja dulu. Fokus di kesehatannya atau di jasmaninya dulu. Nah, misal paling mudah kalau ini fokus ke kesehatan. Nah, kesehatan biasanya di akhir ya, di akhir kalimat. Nah, kita lihat dulu. Ini jasmani, 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 jasmani ya. Kesehatan, kesehatan, sebentar, ini harus saya kasih beda warna biar enak. Kesehatan, 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 kesehatan. Oke, sekarang saya pointernya di nggak usah baca semuanya, nanti kasih warna yang lain. Kalau kesehatan apakah berhubungan dengan kognitif, afektif, motorik? Pasti salah. Nah, kesehatan lebih tahu baik tentang pengetahuan kesehatan, bisa jadi ya. Kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik melebihi kemampuan. Ya salah, enak kan jawabnya. Jadi nggak perlu dibaca panjang-panjang semuanya. Kesehatan bisa jadi lebih tahu lebih banyak tentang pengetahuan kesehatan, bisa jadi ya. Kesehatan memberikan pada pengetahuan tentang komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kebugaran dan kesehatan. Yo, sudah saya bantu 2 jawabannya salah. Sekarang ada 3. Silakan teman-teman coret lagi yang salah. Ayo. Menjadikan peserta didik lebih tahu dan lebih baik tentang ini, lebih tahu dan lebih baik. Ya, kasih kata kunci lagi, ayo. Enak. Menjadikan peserta didik lebih tahu, bersama kan? Ini sama. Menitik beratkan ini ya, pada pengetahuan tentang
Kalau menitik beratkan pastinya kan salah. Ya, antara ini. Kalau gini tinggal fokus ke pendidikan jasmani biasanya. Ada yang dirubah, pasti ada yang beda. Tentang kesehatan, tentang bagian tubuh. Ayo. Nah, pasti dari sini sudah tahu mana jawabannya. Ya kan? Iya. Betul, jawabannya adalah B. Karena ini di sini ada aktivitas melalui fisik. Nah, jadi kalau ada soal panjang apa jawaban panjang kayak gini, teman-teman jangan pusing dulu. Mudah jawabnya, pasti enak ya. Triknya seperti itu ya. Fokus pada satu kunci soal. Milih yang ini dulu atau yang awal dulu. Itu aja. Enak nanti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini saya lupa saya kasih penjelasan sedikit ya. Tujuan pendidikan kesehatan di sekolah. Ini pointernya saya ganti dulu. Sebagai meningkatkan pengetahuan anak ya tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. Menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Dengan yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini saya ulas terus tentang antara pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya, biar teman-teman benar paham enak ya. Baca lagi nomor 7. Salah satu perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Ini kalau tadi teman-teman sudah mengingat pembahasan soal nomor berapa tadi ya, 3 atau 4 tadi ya, pasti ketemu ini karena pembahasannya di sana. Sedangkan pendidikan olahraga cenderung dipaksakan ya. Ini hubungannya sama apa? Pasti teman-teman sudah tahu apa yang ditanyakan. Kadang ini pertanyaannya beda, makanya fokus pada pertanyaannya. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan. Pendidikan jasmani dan olahraga ditinjau dari komponen mana? Apakah materi, intensitas, orientasi, perlakuan, dan lamanya? Ya. Kalau tadi yang soal nomor 2 atau 3 itu nggak salah dari tujuannya. Nah, yang ini ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Itu ditinjau dari mana? Yuk. Intensitas, apakah perlakuan, namanya salah pasti. Yuk, dipikir sebentar, kira apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah dari materinya ya. Kalau pendidikan olahraga itu lebih ke prestasi materinya ya, dipaksakan dia. Kalau jasmani tidak dipaksakan untuk menjadi seorang atlet prestasi ya. Kalau olahraga cenderung dipaksakan ya, karena orientasinya pada prestasi program latihan. Program latihan pembentukan prestasi ya. Oke ya, jadi dari sini teman-teman silakan pahami saja tabel ini supaya mudah mengingatnya. Biasanya yang sering menjebak tuh di sini, sini sama ini.
Kalau ini mudah diingat, kalau ini mudah diingat, kalau ini kalau perlakuan teman-teman silakan membayangkan sebagai guru, pasti mudah. Kalau lihat soal seperti ini, silakan teman-teman memandang satu sebagai seorang guru dan satu sebagai seorang pelatih. Nanti mudah untuk mengarahkan jawaban yang benar, ya. Satu lagi, ini yang bersama tadi. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK. Kondisi ideal yang bagaimana harus dimiliki peserta didik, ya. Ingat, ini yang harus dimiliki peserta didik, ya, bukan guru. Kadang kalau kita salah mendiagnosa pertanyaan, nanti jawaban akan salah, ya. Bukan salah, jawabannya kurang tepat, ya. Makanya kalau ada lihat soal, teman-teman harus fokus dalam mendiagnosa soal, ya. Mau dibawa ke arah mana soalnya ini, ya. A. Berani mencoba dan mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK. B. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. C. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. E. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. Nah, soal ini mudah. Kalau orientasinya ke siswa, posisikan diri sebagai siswa, teman-teman pasti akan mudah menemukan jawaban ini, ya. Apa? Ya, teman-teman sudah tahu jawabannya ini, ya. Betul. Jawabannya adalah D. Motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Pastinya kalau teman-teman hampir semua guru-guru olahraga di guru penjas, ya, termasuk saya, guru penjas di manapun berada menjadi guru favorit bagi anak-anak karena dia motivasinya tinggi. Ore, kantor datang, ya. Semangat olahraga. Ya, semoga musim pandemi ini segera selesai dan kita bisa aktif mengajar lagi, tatap muka maksudnya, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengertian pendidikan olahraga ditinjau dari tujuan utamanya. Ditinjau dari tujuan utamanya, maaf, salah. Ditinjau dari tujuan utamanya adalah A. Sebagai perbaikan derajat kebugaran. B. Memperoleh prestasi. C. Memperoleh kesempatan bermain. D. Perbaikan derajat kesehatan. Dan E. Intensitas kerja fisik disesuaikan dengan kemampuan organ tubuh. Tadi jawabannya sudah bocor, ya. Ya, di sini adalah ingat, jangan sampai salah mendiagnosa soal, ya. Yang ditanyakan adalah pendidikan olahraga, ya, bukan pendidikan jasmani. Nah, kalau olahraga berarti sudah pasti jawabannya adalah untuk memperoleh prestasi, ya. Udah, ya, mudah, ya. Ini saya tambah lagi, hampir sama. Nah, semoga teman-teman lebih jeli lagi, ya. Pendidikan jasmani ditinjau dari tujuannya untuk meningkatkan atau mengembangkan A. derajat kesehatan. B.
memperoleh prestasi. C. Mempermateri maksudnya materi berpusat pada program latihan. D. Perbaikan derajat kesehatan. E. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ingat ya, fokus pada diagnosa soal awal. Apa yang ditanyakan soal yaitu adalah pendidikan jasmani ya, bukan pendidikan olahraga. Untuk meningkatkan bagaimana, kalau ini jasmani, prestasi pasti salah, program latihan juga salah. Ayo, derajat kesehatan, perbaikan derajat, kalau ini biasanya kebugaran ya. Sudah pasti jawabannya adalah sebagai kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ini dalam untuk meningkatkan atau mengembangkan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jawabannya adalah E. Ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Saya lanjut ke seri 2. Semoga aja dalam waktu dekat, nggak sampai berapa hari ini, konsep panjang seri 2 bisa buat belajar bagi teman-teman. Dan saya berharap teman-teman yang menonton video saya doakan selalu dimudahkan dalam tes P3K dan teman-teman bisa lolos dan menjadi ASN seperti saya. Saya doakan, amin ya rabbal alamin. Dari saya, sampai ketemu di seri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.